Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Hari Saputra. Pada edisi kali ini Jumat 18 April 2025, kami dari Gus Durian Madiun berkesempatan untuk turut menyaksikan visualisasi Jalan Salib yang diadakan oleh Gereja Katolik Mater Dei. Silakan teman-teman menyimak full video ini. Dan saya dari Gus Durian Madiun mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung atau wafatnya Yesus Kristus. Sekian teman-teman, silakan selamat menyaksikan visualisasi Jalan Salib di perayaan Jumat Agung di Gereja Katolik Mater Dei. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Jika dia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Ambillah dia dan hukumlah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Bawa dia kemari. Engkau inikah raja orang Yahudi? Apakah engkau mengatakan itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apakah aku orang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepada kami? Kerajaanmu bukan dari dunia ini. Jika kerajaanmu dari dunia ini, pasti hamba-hambamu telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanmu bukan dari sini. Jadi kau adalah raja. Engkau sendiri yang telah mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Apakah kebenaran itu? Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Lalu Pilatus mengambil Yesus dan dibunuh pada aku menyesatkan. Karena aku jauh memandang sebuah mata
inilah rajamu. Haruskah aku menjadikan rajamu? Kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Terserah kalian. Aku tidak ikut campur terhadap barang orang ini. Biar kami dan anak-anak kami yang menanggungnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kemuliaan dan keselamatan kami. Dengan kami berdoa kepada Tuhan Allah, meskipun Engkau harus menghadapi hukuman kami di sana. Semoga kami selalu setia kepada Tuhan Allah. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian kedua, Yesus memanggil salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Salib yang berat menuju ke puncak Golgota. Hinaan, cacian, sesahan dan pukulan tak pernah henti. Namun Yesus tetap diam, menerima hukuman yang tidak adil. Dosa-dosa dan kesalahan kita. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada Yesus. Apakah balasan kita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena dengan kebenaran dalam salib Engkau mengizinkan kami merasakan dan beriman dengan Engkau. Semoga kami setia meneruskan kami yang kecil dan ringan di jalan meninggalkan salib, supaya kami bersyukur pemilu. Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Perlakuan yang kasar dan tak dari kemanusiaan berlangsung terus-menerus. Yesus tidak
Perjanjian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Hubungan seorang ibu dengan anaknya adalah hubungan cinta kasih sejati. Meskipun hatinya hancur melihat penderitaan putranya, Maria tetap berdoa dalam hatinya serta setia mendampingi dan berjalan menemani Yesus di jalan salibnya. Maria mendekati Yesus. Mereka saling berangan pada. Panggilan penuh kasih ini memberikan kekuatan pada Yesus untuk tetap tegar menghadapi jalan salibnya. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan serta kesakitan bersama Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kasihanilah kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu.
menerima tugas ini dengan keyakinan karena Yesus senantiasa bersama kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-6, Veronica memusat wajah Yesus. Kami menyembah kemuliaan Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Tetapi wanita bernama Veronica, dia justru tidak peduli terhadap ancaman prajurit yang selalu mengelilingi Yesus. Hatinya tergerak oleh rasa belas kasihan yang terus turun. Ia harus menolong, maka ia berusaha mendekati Yesus. Masih adakah sikap kepedulian kepada orang lain pada diri kita yang mau melayani, berbagi, dan turut merasakan penderitaan orang lain, yang berani menentang ketidakadilan, mau berkorban dan melayani orang lain dengan tulus hati, tanpa pamrih dan tanpa memandang status. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-7, Yesus datang untuk kedua kalinya. Kami menyembah kemuliaan Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Mengalir dari lingkaran Yesus terjadi. Berdiri harus berdiri. Para prajurit tanpa belas tetap memaksa Yesus untuk melanjutkan perjalanan salib. Begitu kejam, bengis, dan sadis perlakuan prajurit kepada Yesus. Darah kembali bercucuran dari bekas luka-lukanya. Wajah Yesus
yang penuh belas kasih sudah tidak nampak lagi, sehingga orang sudah tidak tertarik untuk melihatmu. Namun karena cinta dan ketaatannya yang begitu besar kepada Bapa, Yesus bangkit lagi dan melanjutkan jalan salahnya. Marilah berdoa. Ya Yesus yang berkata, pada Tuhan yang ada mampu dari mana-mana kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan kami dari kesalahan kami, seperti kemauan dan kembali dan kecerdasan kami. Sebab Tuhan kami menginginkan Tuhan kasihanlah kami. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami semoga kami kami Tuhan kasihanlah kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Yesus sudah kehabisan tenaga dan darahnya terlalu banyak yang lemah. Semakin lemah, ia jatuh ketika inilah bentuk penyerahan diri Yesus secara penuh karena cinta dan ketaatan kepada Bapaknya yang memberi semangat Yesus untuk berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya sampai puncak Golgota.
Tuhan Yesus kami. Kami menyembah Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Ia ditelanjangi dan dipermalukan di depan orang banyak dengan kasar. Pakaiannya sehingga luka-luka kembali mengamuk dan mengeluarkan darah. Sakit, perih dan ngilu. Mata Yesus dilecehkan. Ia jadi anak manusia. Allah kejamnya, padahal dia tidak bersalah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Hati Yesus merasa sakit, bukan karena diperlakukan dengan kejam oleh para prajurit Dia ditinggalkan oleh para murid yang setia dan kurang percaya akan apa yang dikatakannya. Puncak penderitaan Yesus adalah kematiannya. Setelah ditelanjangi, Yesus didorong dan direbahkan dengan kasar di atas kayu salib yang keras. Kalian lihat, Tak ada rasa iba sedikit. ini semua ulah Diri mereka. orang-orang ini berani
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Kau berkenan secara besar untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan menantikan dari segala kami, agar kami mampu memberikan dan menikmati pekerjaan bersama-sama. Tuhan kasihanilah Perhentian ke-12. Yesus Bapa di sana. Kami membangun Allah Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Ketika itu, kira-kira jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3 sore. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait Allah terbelah dua bagian. Semua orang ketakutan dan pergi meninggalkan tempat itu, kecuali para prajurit, Maria, beberapa wanita, dan Yohanes yang dengan setia menemani Yesus. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Lalu Yesus memandang wajah Maria ibunya dan bersabda, Ibu, itulah anakmu. kemudian Yesus memandang wajah Yohanes dan bersabda, Itulah ibumu. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Roh Kudus, Kau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah yang menyelamatkan ini kelak boleh menikmati buah-buah besar dalam kerajaan sama-sama dan Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Saya sedang menghadapi Raja, dan Yesus sudah diturunkan. Baik, bukan ya? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kasihanilah kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakan kami. Kami menyembah kemuliaan Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Pada saat upacara pemakamannya, kata-kata Yesus menjadi kenyataan. Aku
ketiga, akhir zaman. Yesus adalah roti hidup yang mampu memuaskan kelaparan seluruh umat manusia dan memberikan makna yang mendalam. Melalui pengorbanannya di salib dan kebangkitannya, firman Allah yang abadi menjadi daging dan sumber kehidupan bagi kita. Misteri Ekaristi bersinar terang dalam peristiwa penguburan Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah terlindungi dan berdoa dengan Dia. Semoga Dia lakukan bersama Engkau dalam kebahagiaan. Supaya Dia bersama Engkau di kemuliaan. Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudari, walaupun dalam tempat Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Dia mengosongkan dirinya, mengambil upah hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia menjalankan diri dan taat sama manusia, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuklah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Berpujilah Yesus Tuhan, Raya mulia dan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami menerima Yesus yang sementara dan Bapa dan bersama-sama. Tuhan akan mengatakan yang mengatakan bersama. Semoga kami berkemuliaan dan yakin akan Yesus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Tuhan dan Roh Kudus. Saudara, ini adalah Mas Diki, sutradara dari visualisasi Sisa Sengsara Yesus. Komentar 1, 2, 3 kalimat. Kami ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah
mau mensupport dan mendukung meskipun hanya 1 minggu mereka latihan, tapi totalitas tanpa batas mereka dengan sungguh-sungguh bisa menampilkan sesuatu dan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan dengan baik. Terima kasih Mas. Bersama Mas Dimas, pemeran Yesus, komentar tentang drama ini. Drama ini menceritakan tentang kisah setara Tuhan Yesus dan bagaimana saya juga memerankan Yesus untuk menjiwai dan memiliki pengorbanan yang besar. Pastinya juga dukungan dari teman-teman dan orang tua. Terima kasih Mas Dimas. Saudara, ini peran Maria Bunda Yesus dan Veronica yang mengusap wajah Yesus. Mau sedikit komentar salah satu boleh tentang drama ini? Jujur pertama kali karena tahun lalu itu menjadi rakyat, sekarang upgrade harus lebih merasakan menjadi Bunda Maria. Ya, kalau saya sendiri ini pertama kali saya memerankan sebagai Veronica. Jadi ini sangat memaknai dalam hidup saya, di mana Veronica itu memiliki hati yang rendah hati, di mana dia mengusap wajah Yesus sendiri dengan kerendahan hatinya. Dia peduli terhadap Yesus karena sikap rendah hati yang dimiliki oleh Veronica. Terima kasih. Terima kasih. Romo Cahyo, Romo Aan biasa dipanggil. Beliau adalah Romo Kepala Paroki Mater Dei. Romo, komentar tentang drama ini tadi. Ya, ini adalah Adalah bagian dari ibadah, bagi bukan dalam istilah teknis drama murni. Karena memang itu semua adalah perjalanan iman untuk mengenang kematian Yesus. Maka menangan-nangan kematian Yesus ini kami hayati dalam bentuk ibadah yang menjadi bagian sentral, sehingga kemudian istilah rohanikanya adalah sebagai sebuah tablu atau visualisasi. Ya, teman-teman OMK Pramuda Katolik itu memang sejak tahun kemarin sudah melakukan ibadah jalan sana dalam visualisasi. Kami bangga karena tahun lalu ya telah memberikan diri dan visualisasi, mereka mempersiapkan adik-adik karena kami tetap harus membuat kaderisasi itu, sehingga saya secara pribadi sebagai kepala syukur dan bangga mereka mempunyai satu pasti iman untuk menghayati misa. Kedua, mereka juga belajar bagaimana penderitaan kematian itu bisa menghadirkan keselamatan. Ketika mereka memberi diri korban untuk mendatangkan keselamatan, orang tua terhadap anak-anak, ketika anak-anak melakukan banyak kesalahan, kita menjadi orang tua seperti anak dulu kan. Tapi orang tua selalu memilih untuk tetap benar dalam kebaikan, untuk menyelamatkan walaupun berat, menderita, susah, sengsara. Saya ingin mereka belajar. Dan yang ketiga, mereka juga belajar untuk mempersiapkan adik-adik mereka pada regenerasi tingkat harus. Ini bagian yang tak terpisahkan dalam dinamika dari cerita seperti ini saya tertarik pada tiga tokoh perempuan Maria Magdalena dan Veronica. Iya. Gimana perjuangan peran perempuan dalam tahun ini berkaitan dengan tema Paskah tahun ini? Ya, kita melihat secara biblis kitab suci, terutama kitab suci Perjanjian Baru, itu adalah Yesus mempunyai dan memilih 12 murid yang adalah laki-laki. Iya. Lalu dari kitab Perjanjian Baru itu ada versi
penginjil yang menuliskan kitab suci itu. Ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan biasanya yang sangat kental dengan inti dari salib itu adalah seorang Yohanes. Dia memang cukup indikatif menunjukkan bahwa para murid itu juga ada kaum perempuan. Dari 12 ke 70 itu ya, 70 murid itu. Iya. Yang ada para wanita. Ya. Dan mereka oleh pengunjung memang apa ya? Menurut saya memang diberikan tempat ya, ditonjolkan. Kita tidak bisa mengalahkan keheningan seorang ibu, seorang wanita. Kesetiaannya, sangat cinta, seperti seorang ibu terhadap anak. Dalam penderitaan mereka, menurut saya, mempunyai kekuatan besar. Sementara para murid menjadi bukti, mereka meninggalkan Yesus. Siapa yang mengikuti Daud? Siapa yang berani mendekati? Situasi seperti ini tidak mudah bagi para murid untuk setia. Mereka melarikan diri dan mengikuti perjalanan salib. Itu adalah para murid. Mereka berani maju. Para murid dan laki-laki kita kemana? Satu, bahwa mereka memang tidak setia. Mereka bisa setia, tapi mereka akan belajar dari salib ini. Karena nanti cerita atau kisah tentang kebangkitan, Yesus yang bangkit itu mengampuni mereka. Dan mereka akhirnya menjadi dikuatkan karena cintanya Yesus memulihkan mereka. Memang cinta itu selalu memulihkan kesalahan, menyembuhkan dosa. Ini 3 wanita ini memang istimewa dan itu sangat ditonjolkan dalam Injil Yohanes. Beraniannya, bahkan sempat nggak mikir kadang-kadang bahaya. Itu kedua, ketiga kamu. Tapi bagi saya itu